Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Lilian dari kelas D pagi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa yang diampu oleh Ibu Mai Yuliastri Simarmata Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang telah saya buat sendiri, artikel yang berjudul Kesalahan Penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB pada makalah karya siswa SMKN 1 Teluk Kramat. Sebelum lebih lanjut, saya akan memberitahukan atau menjelaskan terlebih dahulu apa itu menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembicara. Menurut Dalman tahun 2015 halaman 13. Di antara keterampilan berbahasa yang lain, menulis merupakan salah satu keterampilan yang tidak dikuasai oleh setiap orang, apalagi dalam konteks akademik, seperti menulis esai, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. Menulis merupakan salah satu sarana untuk menuangkan ide atau gagasan. Kegiatan menulis di lingkungan sekolah merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa yang perlu mendapat perhatian lebih. Kegiatan menuangkan ide dalam bentuk tulisan ini memerlukan pemahaman tentang kemampuan kebahasaan. Bagi pemakai bahasa, khususnya siswa, kegiatan menulis bukanlah suatu hal yang asing karena kegiatan ini sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Seperti menulis karya ilmiah, contohnya makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan beserta penjelasannya dengan memperhatikan elemen-elemen pendukung secara ilmiah. Makalah sebagai media komunikasi yang digunakan siswa untuk melatih kecerdasan, melatih keterampilan menulis, dan menanamkan kebiasaan gemar menulis. Penulisan makalah sebagai karya tulis siswa dalam suatu pembelajaran agar siswa kreatif dalam menulis karya tulis ilmiah. Penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB pada makalah siswa masih terdapat kesalahan karena siswa dalam proses penulisan tersebut tidak berpedoman kepada kaidah bahasa yang benar. Bahasa yang biasa digunakan siswa dalam penulisan makalah terkadang tidak menggunakan bahasa ejaan yang tepat. Di samping itu, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan berbahasa itu bersumber dari ketidakhati-hatian siswa. Kesalahan berbahasa siswa ditinjau dari kesalahan ejaan, yaitu pemakaian huruf kapital, penggunaan preposisi atau kata depan, penggunaan tanda baca, dan kesalahan pada kalimat. Sementara itu, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baku adalah Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau sering disebut dengan PUEB. Sesuai dengan ragam bahasanya, aturan-aturan ini mengikat penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Berdasarkan etimologi, kata ejaan berasal dari kata eja yang berarti melafalkan huruf-huruf atau lambang bunyi bahasa. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi, kata, dan kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf dan penggunaan tanda baca. Menurut KBBI tahun 2002, jadi bisa disimpulkan bahwa ejaan adalah tata cara penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karya tulis ilmiah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir dalam pendidikan tinggi, laporan penelitian, makalah seminar, artikel ilmiah, makalah, dan laporan eksekutif. Pembahasan karya tulis ilmiah dalam tulisan ini akan difokuskan kepada makalah. Pemilihan ini dilakukan dengan dasar pemikiran makalah merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang dibuat oleh siswa untuk tugas sekolah. Penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB pada makalah siswa SMKN 1 Teluk Kramat. Tujuan penelitiannya yang dilakukan di SMK 1 Teluk Kramat ini yaitu untuk mengetahui kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada makalah siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Langsung saja ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan identifikasi jenis kesalahan-kesalahan penggunaan PUEB yang ada pada makalah yang telah siswa buat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bentuk kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan tanda baca, penulisan kata depan, dan kesalahan penggunaan kalimat pada makalah yang telah siswa buat di SMKN 1 Teluk Kramat. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Pada data yang pertama di sini terdapat kata latar belakang. Di sini siswa SMKN 1 Teluk Kramat menuliskan kata latar belakang menggunakan huruf kapital semua. Padahal yang benarnya adalah huruf kapital yang tepat untuk menuliskan subjudul hanya pada huruf pertama semua kata, kecuali kata di, ke, dari, dan yang. Untuk yang tidak terletak pada posisi awal ya. Jadi yang benar adalah penulisannya L-nya besar, selebihnya kecil, B-nya besar, selebihnya kecil. Bukan malah latar belakang menggunakan huruf kapital semua. Itu salah. Selanjutnya pada data yang kedua terdapat kalimat seperti ini. Sastra Indonesia merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Pada makalah yang telah dibuat oleh siswa SMKN 1 Teluk Kramat, pada kata Indonesia di sini menggunakan huruf kecil, awalan huruf kecil. Padahal seperti yang kita ketahui, pada kata Indonesia menggunakan huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama negara. Jadi jika kita menyebutkan suatu tempat ataupun negara, kota, pada awalan katanya harus menggunakan huruf kapital seperti Indonesia. Di sini menggunakan I huruf kapital, bukan I huruf kecil, seperti itu. Jadi yang benar adalah sastra Indonesia menggunakan awalan I kapital merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Lanjut ke data yang ketiga. Data yang ketiga ini berupa karya Abidah El-Khaliki. Pada makalah siswa SMKN 1 Kramat ini menulis karya Abidah El-Khaliki ini menggunakan huruf kapital semua. Padahal penggunaan huruf kapital pada nama orang tidak tepat. Huruf kapital yang tepat untuk menuliskan nama orang pada huruf pertama unsur-unsur nama orang. Jadi yang kapital di sini hanya pada awalan saja. Seperti K-nya besar, selebihnya kecil, A-nya besar, selebihnya kecil, E-nya besar, selebihnya kecil, dan K-nya besar, selebihnya kecil. Bukan malah karya Abidah El-Khaliki ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua. Itu tidak benar. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu kesalahan penggunaan kata depan. Yaitu langsung saja ke data yang pertama. Di sini terdapat kalimat peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Di sini siswa SMKN 1 Teluk Kramat menuliskan kata digabung. Padahal seharusnya penulisan kata ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, karena di dalam kalimat tersebut merupakan preposisi atau kata depan. Jadi yang benar adalah peristiwa yang terjadi di spasi sekitar kita. Jadi bukan digabung. Yang benar adalah dipisah. Lanjut kepada data yang kedua. Data yang kedua ini terdapat kalimat berkiblat ke barat dengan menyerap semangat atau jiwa intelektual. Di sini siswa SMKN 1 Teluk Kramat menuliskan berkiblat ke barat. Ke barat di sini mereka disatukan, bukan dipisah. Padahal pada kalimat tadi penulisan kata ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, karena ke dalam kalimat tersebut merupakan preposisi atau kata depan. Seperti yang kita ketahui bahwa kata depan itu yang menunjukkan tempat harus dipisah, karena itu menunjukkan sebuah tempat. Jadi yang benar di sini adalah kalimatnya berkiblat ke barat dengan menyerap semangat atau jiwa intelektual. Jadi ke baratnya di sini dipisah karena ke merupakan kata depan. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga, yaitu kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Langsung saja ke data yang pertama. Di data yang pertama ini terdapat kalimat, selain itu karya sastra juga merupakan cetusan jiwa. Pada makalah siswa SMKN 1 Teluk Kramat ini tidak terdapat tanda baca pada data yang pertama ini. Pada kalimat ini tidak sama sekali ditemukan tanda baca. Padahal seharusnya terdapat tanda baca koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi di sini yang benar adalah selain itu koma, karya sastra juga merupakan cetusan siswa.
Jadi di sini setelah di belakang kata atau ungkapan penghubung ini terdapat tanda koma, jadi terdapat sedikit jeda. eh, jadi seperti ini menyebutnya. Selain itu, koma, karya sastra juga merupakan cetusan siswa. Itu yang benar. Lanjut ke data yang kedua. Di sini data kedua kalimatnya seperti ini. Sastra mempunyai beraneka ragam jenis seperti prosa, drama, dan puisi. Pada makalah siswa SMKN 1 Teluk Kramat ini, pada data yang kedua, kalimatnya tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Padahal seharusnya terdapat tanda koma setelah kata drama, karena tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Jadi yang benar di sini adalah sastra, kalimatnya seperti ini. Sastra mempunyai beraneka ragam seperti prosa, koma, drama, koma, dan puisi. Jadi terdapat jeda, terdapat potongan-potongan. Jadi tidak langsung, kalimatnya tidak langsung polos saja karena tidak menggunakan tanda baca. Jadi yang benar di sini harus menggunakan tanda baca. Karena di sini merupakan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, terdapat unsur-unsur itu. Dan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesalahan penggunaan kalimat. Langsung saja ke data yang pertama, yaitu terdapat kalimat aplikasi Big Data terbaru telah diluncurkan oleh Kaprodi S1 Teknik Telekomunikasi Dodi Zulherman. Pada makalah siswa SMKN 1 Teluk Kramat ini, penggunaan huruf pertama dalam kata kaprodi tidak tepat. Karena siswa SMKN 1 Teluk Kramat ini, kaprodi K-nya menggunakan huruf kecil. Seharusnya kata yang memiliki unsur jabatan atau pangkat ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. Kemudian kata Dodi Zulherman, siswa SMKN 1 Teluk Kramat ini menuliskan Dodi, D-nya menggunakan huruf kecil. Itu tidak tepat karena seharusnya kata yang berupa nama orang, panggilan, ataupun sapaan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. Jadi yang benar adalah aplikasi Big Data terbaru telah diluncurkan oleh Kaprodi, K-nya besar, S1 Teknik Telekomunikasi, Dodi Zulherman, D-nya besar, seperti itu. Jadi jika menyebutkan nama pangkat atau penjabatan seseorang atau nama seseorang itu harus menggunakan huruf kapital terlebih. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang artikel yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.